Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu anime paling terkenal di muka bumi ini, yaitu One Piece. Jadi kali ini saya akan menggambar atau mengecat dinding dengan tema salah satu kru dari topi jerami, kru yang paling keren menurut saya dan menjadi salah satu karakter favorit bagi saya di anime. Siapakah dia? Dia adalah Roronoa Zoro. Jadi Roronoa Zoro ini adalah salah satu kru yang kuat di topi jerami ya, kru topi jerami pada anime One Piece, dan Zoro adalah satu-satunya kru yang menggunakan teknik 3 pedang atau Santori. Karakter Zoro itu sangat unik guys. Oleh karena itu saya sangat ngefans dengan Zoro pada saat pertama kali nonton anime ini. Jadi Zoro ini ceritanya muncul di episode ketiga dan kru pertama yang direkrut oleh Luffy untuk menjadi krunya. Jadi kita akan membahas seputar kehidupan Zoro ya. Dari jurus, pedang, dan juga musuh-musuh yang pernah dilawan Zoro. Pedang Zoro ini ada 3 guys. Jadi hingga saat ini Zoro masih menggunakan 3 pedang, yaitu Wado Ichimoji, yang kedua Shindai Kitetsu, dan yang ketiga adalah Susui. Walaupun sekarang di manganya itu Zoro sudah menggunakan Enma, tapi kita akan membahas tentang 3 pedang Zoro yang sebelumnya, Wado Ichimochi, Shindai Kitetsu, dan Susui. Yang pertama Wado Ichimochi. Nah, ini adalah pedang milik teman masa kecilnya Zoro, yaitu Kuina. Pedang ini akhirnya menemani petualangan Zoro dari kecil hingga saat ini, dikarenakan Kuina itu meninggal pada saat Zoro masih kecil. Dan pedang ini juga yang pernah mengalahkan musuh Zoro pada saat di Alabasta, yaitu siapa namanya ya? Mr. One atau Dustbone ya, Mr. One atau Dustbone. Ini digunakan Zoro, pedang ini digunakan Zoro untuk melawan Mr. One, dan pertarungannya sangat epik. Ketika itu Zoro sudah hampir kalah dan Mr. One-nya sudah sangat pede untuk menang. Hingga akhirnya Zoro menggunakan jurus Itori Ai Shin Son. Nah, pada saat itu Zoro menggunakan kekuatannya dan mengalahkan Dustbone atau Mr. One. Selanjutnya Shindai Kitetsu. Nah, ini pedang ini juga unik guys, karena pedang Zoro yang ini didapatkan Zoro di toko pedang. Jadi tidak menggunakan pertarungan atau usaha yang keras, tapi Zoro seperti dijodohkan dengan Shindai Kitetsu pada saat dia ingin membeli pedang di toko pedang dan menemukan Shindai Kitetsu. Pada saat itu Zoro menguji nyali ya. Jadi menguji kekuatan Shindai Kitetsu ini dengan cara melemparkan pedangnya ke atas dan melewati tangannya. Pada saat itu Zoro menganggap Shindai Kitetsu memilih dirinya sebagai pengguna dari Shindai Kitetsu.
三刀流奥義六道の辻。 Selanjutnya pedang ketiga yaitu Susui. Di pedang ini merupakan harta warisan dari negeri Wano yang digunakan oleh samurai legendaris yaitu Ryuma. Jadi pada saat itu Zoro melawan Ryuma atau zombie Ryuma dan akhirnya mampu mengalahkan Ryuma dan dihadiahkan pedang Susui, dan pedang ini menjadi salah satu pedang favoritnya Zoro dalam pertarungan. Susui juga dianggap mudah marah oleh Zoro dan membuatnya sulit untuk digunakan. Tak hanya itu, Susui jauh lebih berat dari pedang Zoro sebelumnya yaitu Yubashiri yang sangat ringan sehingga Zoro harus membiasakan dirinya untuk menggunakan Susui. Kemudian setelah time skip, setelah latihannya dengan Dracul Mihawk, Zoro tampaknya sudah gampang ya menggunakan Susui, dan Susui menjadi pedang favoritnya Zoro pada teknik satu pedang atau Itoryu. Jurus-jurus Zoro ini banyak guys, jadi kita akan membahas beberapa jurus Zoro yang super power. Ini yang pertama, Santoryu Ogi Rokudo no Chushi. Ogi itu dapat diartikan sebagai teknik pamungkas. Zoro awalnya hanya pernah memperlihatkan satu Ogi dari teknik tiga pedang, yaitu Sensen Sekai. Tapi begitu time skip, dia ternyata punya satu Ogi lagi, yaitu Rokudo no Chushi. Zoro memperlihatkan Rokudo no Chushi ini pada saat menghadapi Surume di bawah laut. Jurus ini membelah satu tentakel yang gurita. Membelah satu tentakel sang gurita raksasa dengan sangat mudah. Kalau tentakel raksasa Surume saja bisa dibelah, gimana kalau Zoro menggunakannya ke manusia, guys? Selanjutnya Santoryu Ogi Sensen Sekai. Ini adalah jurus Zoro yang terasa paling istimewa sebelum time skip. Zoro hanya pernah menggunakan untuk menyerang Mihawk serta Ors. Meski dia terdesak melawan musuh seperti Kaku, dia memilih menggunakan jurus lain. Walau sudah memiliki versi yang lebih kuat, Zoro masih memilih menggunakan Sensen Sekai bila menghadapi makhluk ukuran manusia. Ini terlihat dalam pertarungan melawan Pika. Saat Pika keluar, Zoro menggunakan Sensen Sekai. Santoryu Ogi Ichirai Sensen Daisen Sekai. Sebelum time skip, jurus Zoro Sensen Sekai sudah terasa sangat berbahaya. Mihawk sampai sempat bereaksi terkejut melihat Zoro menggunakan teknik ini. Begitu time skip, Zoro ternyata sudah mengembangkan lagi jadi Ichidai Sensen Daisen Sekai. Tubuh batu Pika yang sudah seperti bukit raksasa terpotong-potong oleh teknik ini. Meski begitu, Zoro tampaknya menyimpan jurus ini benar-benar untuk melawan musuh yang sangat besar. Saat dia menebas Pika yang keluar dari persembunyiannya, Zoro memilih menggunakan Sensen Sekai. Itoryu Lai Shishi Sonson. Dengan satu pedang, Zoro pun berbahaya. Pertama kali Zoro menggerakkan Shishi Sonson, Zoro bisa menggunakannya untuk menebas tubuh baja Mr. 1. Mr. One ya maksudnya, Mr. 1. Atau Dashbone. Setelah time skip, Zoro mengembangkan Shishi Sonson, naga besar sekalipun dapat ia potong. Kecintaan saya pada karakter ini itu diawali oleh ketika Zoro pada masa mudanya ya sebelum time skip itu pernah melawan pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia One Piece, yaitu Dracul Mihawk. Nah, pada saat itu Zoro kalah dengan Mihawk, dan
berjanji untuk tidak akan kalah lagi pada saat pertarungan melawan pendekar pedang. Oleh karena itu Zoro belajar, latihan ya, bukan belajar ya. Jadi latihan menggunakan pedang dan melatih jurus-jurusnya agar menjadi jauh lebih kuat. Jadi itu pertarungan epik pertama yang menurut saya sih keren ya. Jadi bisa menjadi motivasi bagi kita para penonton dan penggemar One Piece untuk berusaha lebih keras untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Oke. Kemudian di Alabasta Zoro mengalahkan Dustbone atau Mr. One. Ini juga pertarungan yang epik karena Zoro sudah terluka parah namun mampu mengalahkan Dustbone atau Mr. One. Kemudian momen mana lagi ya? Momen yang ini yang paling menurut saya paling menyentuh dan paling epik di seluruh momen Zoro, yaitu ketika Zoro mengorbankan dirinya untuk menyembuhkan Luffy dengan bantuan kekuatan Kuma. Ini paling epik guys, dan paling cool menurut saya. Setelah time skip, Zoro kembali dengan style baru ya, seperti samurai. Zoro menggunakan pakaian yang identik dengan dirinya, seorang samurai dengan warna hijau. Setelah time skip, kekuatan Zoro sangat-sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan pada saat pertarungan di Pulau Ikan, Zoro seakan tidak ada lawannya guys. Dan dia mampu mengimbangi Fujitora. Jadi kekuatan Zoro sungguh sangat hebat. Dan saat ini di Wano Zoro sudah memperlihatkan kehebatannya dia. Dan pada saat ini belum juga menemukan lawan yang pantas untuk dilawan Zoro. Seperti di sebelum time skip, Zoro kan sering kali tuh luka-luka. Sekarang tuh Zoro belum luka-luka. Jadi kita tunggu kapan si Zoro ini luka-luka seperti sebelum di time skip. Santoryu Seiryuin Ryusui